Halo guys, kembali lagi bersama kita Reptilpedia. Nih kalau teman-teman lihat perutnya gede banget nih. Tuh, bayangin sama tangannya si Denny. Ini nggak strike ya kalau dia lagi hamil emang kayak gini. Mungkin kita nggak lama-lama di sini takut ganggu kan. Oh, Oke. saya kaget. Dan, Biasa respon indukan teman-teman. Dan oke teman-teman, kandang yang ideal untuk ternak ular adalah seperti ini ya teman-teman. Ini Gede. dinamakan polier. Jadi ada Air buat buat berendam. dia berendam, ada pangkringan juga buat dia naik. bertengger. Ya, ini. Di bawah ini nesting. Ini jadi dibuat seperti melingkaran. alam lah. Mm-mm. Jadi kandang yang bener-bener pas buat breeding itu seperti ini. Jadi bisa menggunakan tera breeding, cuman nanti kalau ukurannya udah bertambah, kita tetap nggak bisa karena ularnya nanti akan nggak nyaman di Nggak dalam nyaman, kandang itu. Dan untuk di breeding atau produksi nanti hasilnya kurang memuaskan. Memuaskan ya, banyak gagalnya Iya. gitu. Kalau kandang seperti ini itu emang ya pantasnya seperti ini Iya. emang. Heeh. Jadi ular nyaman, udara longgar gitu. Kalau di tera kan agak udara sirkulasinya agak sedikit gitu. Dan bisa berjemur sendiri juga. Sendiri, Pengen kalau di berendam dia berendam. Kalau teman-teman lihat di sini nih, udara matahari masuk kan. Baik banget lah istilahnya di sini. Oke. Mungkin udah aja ya, kita takut ganggu di sini. Kalau kita keluar kita cek yang lain, indukan-indukan yang lain yang ada di sini. Oke, lanjut ke kandang selanjutnya ya. Ini kalau kita masuk kandang ular besar, ini kan kita masuk ke wilayahnya. Jadi kalau kita sembarangan langsung masuk, wah itu namanya Kita menantang ya. menantang. Karena ini adalah ular itu tetap mempunyai kekuasaan atau teritorial ya teman-teman. Jadi kalau kita masuk ke daerah kekuasaannya, kita harus berhati-hati karena dia sangat menjaga Iya. daerah itu tersebut. Sangat defend lah sama lokasi di sekitar dia lah. Iya. Coba kita masuk, Mas. Nah, ini kalau masuk, nah ini kan ularnya udah jinak. Kita halau kepalanya dulu. Jadi kalau kita dia sudah kepalanya udah merasa terhalau, dia nggak lagi merespon mangan. Oke. Nah, kalau ini respon makanan biasanya saya buka ini Dia udah keluar ya? langsung keluar dia. Nah, dikira kita mau ngasih makan. Jadi teman-teman, berhubung hooknya tadi ada di sana dan kita agak jauh mengambilnya, Ya pakai kayu kita kan. menggunakan kayu dulu. Karena kayu kalau kita misal ketemu ular gede di alam, kita juga bisa menggunakan kayu sebagai ganti hook. Untuk jangan yang segini. tapi jangan yang segini ya teman-teman. Jangan contoh saya. Ini saya asal nemu aja teman-teman. Kenapa kita nggak ambil hook? Karena di sini tuh luas, lumayan luas teman-teman. Jadi agak jauh ke sana, kita pakai kayu aja di sini. Oke. Nah itu kan kalau kepalanya udah terhalau ke sana nggak apa-apa, kita masuk nggak apa-apa. Lawan, tak kancing ya mas. Oke. Nah ini Teman-teman ini juga reticulatus ini. Nah, Ini normal apa Mas? ini normal Borneo. Oh, ini Borneo ya, dari Kalimantan Mas ya? Kalimantan. Kalimantan dari Borneo. Borneo tapi nggak kayak Borneo ini. Terang banget ini. Ya, Habis ini shading lokal. kayaknya. Ya ini ada kulitnya di bawah. Iya ini kulitnya bawah. Teman-teman kalau bisa lihat nih, ada bekas shadingannya. Wow, ini super betina Mas ya? Ini iya betina. Betina teman-teman. Tapi ini belum pernah bertelur ini. Belum pernah. Oh, berarti masih perawan ya ini. Masih perawan. Ini Udah pernah coba di kawinin Mas? belum juga sih, ini Belum juga? baru 5 tahun sekarang. baru 5 tahun ya? Belum ada kayaknya, 4,5 lah paling ya. Tapi memang makannya agak banyak gini. Jadi badannya Ini makannya apa Mas biasanya? Ini Ayam ya? biasanya ayam, kadang kalau ada anak kambing itu, Pinkis kambing lah, coba Mas. tapi sering kalinya ayam sih. Ayam ya, yang gampang ayam teman-teman di sini. Wow, bayangin nih sama saya segede ini. Ya dari video-video Gede, iya. sebelumnya, Eren itu kalau megang selalu betina Kan, ya. kebiasaan si Denny, padahal enggak. Ini betina lagi loh. Saya nggak megang langsung direbut sama dia karena ini betina. Tuh. Ini jinak sih termasuk. Benar segini. Ini berapa meter Mas? Ini 5 meteran. 5 meteran, meteran ya. teman-teman. Oh, betina Borneo. Saya punya tapi baru 3 meter sih. Borneo saya ada di rumah. Oke. Saya juga punya teman-teman betina, cuman karakternya sangat berbeda. Galak. Punya Denny galak banget. Karena galak Borneonya. banget ini. Dulu sempat jinak ya, Den? Iya. Sempat dulu jinak.
Ya karena ular kalau udah galak itu artinya nyaman sama ya Mas tempatnya. ya. Ini juga walaupun jinak tetap nyaman karena kan karakter ular beda-beda, nggak yang kalau jinak itu nggak nyaman, nggak gitu teman-teman. Nah, ini dia mau masuk. Ini memang ini sebenarnya kalau kita sembarangan masuk tadi juga sama aja. Iya. Dia pasti defend, dikira kita ngasih makan. Gitu. Safety itu utama lah itu. Apa yang masuk langsung Jadi terkam gitu. defend itu ada dua artian ya teman-teman. Pertama yaitu feeding terhadap makanan. Yang kedua yaitu dia merasa teritorialnya atau daerah kekuasaannya itu terganggu. Jadi dia menjaga daerah kekuasaan tersebut dan dinamakan defend. Jadi jangan sampai salah arti ya teman-teman. Gitu. Oke. Defend itu bukan galak tapi dia bisa respon makan dan bisa dia menjaga teritorialnya atau kekuasaannya. Oke, mungkin segitu aja. Di sini kita nggak usah ganggu lama-lama kan, kasihan. Kita mungkin main ke kandang yang lain yang ada di sini. Oke, kita lihat yang lain. Halo teman-teman, ini aku nggak di kandang ular lagi karena yang jumbo-jumbo kayaknya banyak yang hamil tadi, nggak enak mau ganggu. Udah kencing. Aku dikencingin. Ini ada Ambon. Ambon Mas ya, ini kura-kura asli Indonesia. Nah, itu. Kalau ini adalah Kencing guys, aku dikencingin. Wow. kura-kura Brasil ini teman-teman. Ini Brazil ya. Oh udah pedal Mas ya, udah dewasa ya ini ya. Iya, itu termasuk ukuran Gede ya, besar jumbo. ini. Ukuran besar nih Ambon. Oh iya teman-teman, ini ada satu fakta dari kura-kura. Jadi kura-kura itu juga ganti Kulit. tapi kalau di kura-kura namanya ganti kulit tempurung ya teman-teman. Cangkangnya. Ini dia ada yang udah mulai ngelupas nih. Nah, itu salah satu kalau kura-kura itu berjemur. Nah, salah satunya buat itu. Nah, ini Mengelupaskan kulitnya bagian kulitnya, luar itu. Lebih gampang terkelupas. ini dia lagi proses shading ya teman-teman. Ini umur berapa Mas? Ini dulu nemu juga ini. Oh, nemu, Jadi kan jadi kura-kura yang Brazil ini kebanyakan kan ada orang ngasih gitu loh. Jadi mereka nemu di sawah, di sungai waktu mancing. Nah, Padahal bukan habitatnya Mas ya. bukan habitatnya. Ini kan di sungai-sungai Amazon kan itu. Iya. Iya. Kalau sekitar di Indonesia ini nggak ada, makanya daripada jadi Merusak ekosistem lah. ekosistemnya rusak, ini kan jadi spesies Iya. Ya, introduktif. invasif ya nanti ya. Nanti jadi invasif. Nah, kasihan kura-kura asli sini. sini. Hewan-hewan sini nanti bisa tersingkir. Iya, tergeser karena nanti dari segi makanan juga bisa direbut sama kura-kura Brasil ini ya Ini teman-teman. kan rakusnya bukan main Brazil itu. Oh gitu. Oh, selain kura-kura, di sini juga ada kucing ya, teman-teman. Ini kucing oranye, teman-teman tahu, yang banyak dibikin meme ini nih salah satunya nih. Mau kura-kura nggak? Oh, nih. Oh, oke teman-teman. Jadi Mas Kurniawan ini juga dipercaya sama BKSDA untuk membantu pelestarian penyu hijau. Penyu hijau. Di sini ada telurnya. Penyu yang sangat dilindungi oleh negara Indonesia. Dan Mas Kurniawan ini dipercaya untuk dia membantu perkembangbiakan atau pelestarian penyu hijau. Di sini Mas Kurniawan juga ada telur penyu yang lagi diinkubasi ya teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut ke kandang inkubasi teman-teman. Oke, siap. Ini kita taruh lagi ya. Oke, kita tadi teman-teman udah lihat kan telur dari penyu hijau Mas ya, penyu hijau. Kenapa kita nggak take di dalam? Karena di sini ternyata juga banyak induk-indukan retik yang lagi hamil. Gila ya di sini. Sentra Gondoma ini emang wow, berhasil banget sih menurut aku. Makanya kita nggak mau lama-lama di dalam, kita ambil stok telurnya aja. Nanti mungkin Mas jelasin Mas gimana soal telur. Itu sebenarnya itu kan telur penyu dari pantai selatan Bantul ya terutama. Itu penyu abu-abu, ada juga yang nyebut penyu hijau. Nah, itu kan sebenarnya penyu yang paling kecil di antara penyu-penyu spesies yang lain. Gitu. Jadi di dunia itu ada 7 spesies penyu. Nah, yang 6 itu punya Indonesia. Wah, itu kaya kan Indonesia. Jadi buat masyarakat Indonesia, kami minta tolong sekali, tolong jangan buru penyu-penyu yang ada, jangan ambil telur-telur penyu karena 6 jenis dari 7 jenis penyu ada di Indonesia ada 6 jenis. Ada 6 ya. Sangat kaya kan Indonesia. Jadi kayak perburuan penyu, telur-telur penyu yang diperjualbelikan ya, minta tolong banget itu dihentikan gitu buat pelestarian
di Indonesia lah gitu. Iya. Jadi penyu itu sebenarnya sangat kompleks ya. Dia itu bertelur ya memang hanya setahun sekali lah seperti reptil pada umumnya. Ya kebetulan ini yang Olivacea ini spesiesnya ini ya banyak bertelur di sepanjang pantai, bibir pantai ya, bibir pantai selatan. Dari ujung Kulon sampai ke Pacitan, Jawa Timur itu ada banyak sekali titik-titik. Tapi ini kan makin tahun Makin berkurang makin berkurang indukan yang mendarat yang untuk bertelur itu kan makin kurang. Nah, dan satu indukan itu kira-kira butuh waktu 20 tahun untuk bisa bertelur. Untuk pertama kali. Dengerin kali teman-teman, bertelur. satu indukan penyu bisa bertelur dalam waktu 20 tahun atau dalam usia 20 tahun. 20 tahun Jadi, baru bisa bertelur. tolong banget jangan tangkap penyu liar. Jangan pokoknya. Karena itu sangat merusak banget ekosistemnya. Dan dia itu bertelur sekitar 2 sampai 4 tahun sekali. Wah, jadi itu. kebanyakan memang kalau tiap tahun memang ada yang Memang mendarat. Tapi itu kan beda indukan. Iya. Dan juga satu betina itu membutuhkan pejantan sekitar 6 ekor. Baru dia bisa bertelur. Tuh, yang membuahi sekitar 6 ekor. 6 ekor, 5 sampai 6 ekor satu jantan. betina. Untuk satu betina. Tuh. Dan dalam satu betina itu jangka bertelurnya 2 sampai 4 tahun. 2 sampai 4 tahun dia. Tuh bayangin, jangan sampai kalian ambil penyu buat dimasak, buat dijual, atau ambil telurnya dijual lagi, itu- dimasak, nggak boleh. Nah, jadi fungsinya dia, jadi penyu itu kan makan spons yang di laut itu, terus dia makan ubur-ubur. Nah, ini kan sebenarnya manfaatnya dia mengendalikan Ekosistem laut. ekosistem berupa dia memakan ubur-ubur. Jadi ubur-ubur ini kan pemangsa utama dari bibit-bibit ikan. Iya. Nah, jadi ikan-ikan yang kecil, Kecil. nah itu kan pemangsa utamanya ubur-ubur. ubur-ubur. Nah, ubur-ubur itu yang makan penyu. Penyu. Kalau penyu ini habis, Ubur-uburnya Ya, semakin wah, banyak. uburnya semakin banyak, bibit Ikan makin habis. Nah, jadi buat semua nelayan yang ada di Indonesia, tolong jika kalian melihat penyu, mungkin penyu yang kena jaring mungkin ya, Yap, itu tolong dilepaskan kembali karena itu sangat membantu mata pencarian nelayan ya. Karena penyu itu memakan ubur-ubur dan ubur-ubur ubur-uburnya itu memakan ikan. ikan. Jadi kalau nanti penyunya semakin sedikit, ubur-uburnya akan semakin banyak dan ikan semakin habis. Sedikit, iya. Nah, itu jadi ini kan kalau kita ini kan memang mengamankan penyu. Jadi kebetulan saya dipercaya oleh KLHK melalui BKSDA Yogyakarta untuk dijadikan kadernya. Nah, jadi kebetulan yang menangani reptil khususnya di Bantul. Nah, ini dipercayakan juga kepada Ada di saya. sini Nah, gitu, ada di sentra Kondomayit. Nah, itu jadi penyu itu kan selama ini kita menggunakan penetasannya semi alami. Jadi penyu mendarat, kemudian kita ambil telur penyunya supaya nggak dimakan predator. Iya. Nah, karena predator banyak sekali, emang. ada biawak, Iya. nanti apalagi juga ada orang juga. Iya. Manusia. Predator utama Di itu sini manusia dikatakan predator karena Predator. dia suka mengambil telur-telur penyu untuk dimasak atau Itu dijual dia. kembali ya teman-teman. Jadi mohon maaf di sini untuk orang-orang yang suka mengganggu penyu, mengambil penyu, menangkap penyu, bahkan mengambil telur penyu kita namakan predator. Predator. You are Jadi- predator, bro. Jadi supaya kita mendapatkan nanti ya tukik-tukiknya itu menetas banyak. Nah, ini telur-telur penyu ini kita ambil, mengamankan dari predator, dari manusia, kemudian dari pasang air laut. Iya, bener banget. Nah, kalau sarangnya kena air laut kan nanti juga nggak Iya, netes. nggak Nah, netes. Terus kita amankan. Nah, selama ini kan kita hanya penetasannya semi alami ya. Kita timbun lagi menggunakan pasir. Kemudian setelah nanti menetas, nah ini tukik-tukik ini kita rilis lagi kembalikan ke Tapi laut. hasil penetasan alami itu lebih banyak yang alami atau yang diinkubasi, Mas? Nah, ini untuk inkubasi ini memang baru pertama kita. Baru pertama? Oh, baru praktekkan. pertama. Oh, pertama. Oh, Baru kalau pertama. tak lihat tadi telur-telurnya pada kempes itu kenapa, Mas? Itu memang ini ya perkembangannya. Perkembangan. Jadi mungkin sebentar lagi kayak mungkin aku kalau telur retik paham. Kalau kempes-kempes biasanya mau menetas ya? Iya, jadi Kira-kira dia berapa? mengempes. Heeh. Itu kan berarti cairan di dalam itu berkurang. Terserap, Mas Nah, ya? terserap. Nah, nanti setelah 3 minggu, Heeh. 3 minggu itu nanti akan mulai kelihatan sedikit mengembang. Oh. Nah, setelah itu nanti dia akan Menyundul ya, merobek menyobek telurnya. menyobek Oke. kulit telurnya itu nanti dia menetas. Itu juga kalau besok ini kan sudah
Ini embrionya itu sudah kelihatan, itu sudah aktif bergerak-gerak di aktif. dalam. Itu kira-kira 3 minggu 4 minggu lagi lah menetas, kemudian besok kita rilis lagi Nah, ke laut. oke teman-teman, mungkin next time kita akan bikin video, tentang Nah, tukiknya. Oke. besok kita Perilisan iya, tukiknya. waktu rilis tuke kita ambil videonya. Kita ambil video, oke. kita tunggu terus kabar dari Mas Kurniawan, kita dukung terus Setra Godomayet supaya Yap. kedepannya makin banyak Melestarikan mengembangkan lah, atau juga. melestarikan hewan-hewan yang ada di Indonesia. Yap, begitu. Oke, mungkin segitu dulu videonya teman-teman yang belum subscribe. Like, kedepannya- komen, share juga. Kedepannya Reptilpedia request lah kalian mau bikin video apa atau kita suruh datang kemana, kita review apa, Tulis di kolom komentar. Kalau gitu Mas, aku makasih Iya. udah diajak keliling-keliling di sini. Makasih Mas, aku ternyuh banget loh karo sampean ini. Oh, sip banget loh, ya membantu ekosistem. Keren. Saya baru Pokoknya, tahu. Aduh, neng atiku ki rasane piye ngono lho. Aku tadi izin, soalnya aku ki mau khusus ulo tok ngono lho. Jadi aku pengen koyo Kurang Mas belajar. Kurniawan Sini ini lah. kurang belajar. Aku juga sih. Oke Boleh teman-teman, tepuk tangan. makasih. Makasih. Dadah. Bye. Masih Alhamdulillah.